Halo, selamat sore semuanya, Geekers dimanapun berada. Thank you banget nih yang udah hadir sore ini, yang nunggu banget nih Jitu Talk sama nanti salah satu alumni bootcamp kita, Mas Asep namanya. Dia pengen cerita gimana sih switch karir jadi seorang developer yang handal gitu. Eh, Mas Asep udah ada belum ya? Halo, Halo Mas Nasla, oke. Sehat Mas Asep? Alhamdulillah baik. Mana kabarnya sehat juga? Sehat, sehat, sehat. Oke, Mas Asep, tadi di awal gue lupa belum kenalin diri. Kenalin, nama gue Nasuhali dari marketing team Gitu Academy, dan di sebelah gue udah ada Mas Asep yang nanti bakal cerita banyak ya Mas ya sore ini. Insya Allah. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang proses dari switch karir Mas Asep, terus ikut bootcamp di Jitu Academy juga. Gimana kalau misalkan sekarang kita perkenalan diri dulu nih dari Mas Asep gitu. Silakan Mas. Oke, makasih Mas. Halo semuanya, nama saya Asep Agus Hari Hermawan. Saya salah satu dari lulusan Bootcamp G2 Academy, Full Stack Web and Mobile Developer dari bulan Agustus ke Desember ya. Oh, berarti baru lulus banget di Desember kemarin ya Mas? Iya betul, baru Desember ini baru Ya, lulus kemarin. kalau iya, kalau boleh tahu berarti dari Desember sampai sekarang kesibukannya apa? Apa udah ada placement dari Jitu Academy ini Mas? Atau udah pegang Oh udah project gitu? dong, otomatis udah dong. Udah. Dari Kalau boleh Pak, tahu, uh, 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 bahkan ada teman-teman saya tuh yang sebelum-sebelumnya, kalau saya kan kebetulan habis bootcamp ditempatin. Ada teman-teman saya iya. yang sebelum bootcamp itu mereka udah ditempatin. Kalau Kang Asep sendiri, kita panggilnya Kang Asep aja ya, biar dekat gitu kan. Boleh, boleh. Kalau Kang Asep sendiri, sekarang ditempatinnya di project apa nih? Namanya itu Gotoko, dia itu salah satu dari branch-nya Gojek ya. Jadi saya ditempatin sebagai salah satu developer di bidang web front end developernya gitu, Mas. Oh, berarti sekarang udah aktif di projectnya Gotoko ya? Betul, betul. Udah lumayan lama sih, Ya, sekitar hampir 1 bulanan ya. ini 1 bulan. Nah, gue mau tanya nih, Kang Asep gitu. Kira-kira apa sih yang bikin Kang Asep sekarang nih pilih pengen banget gitu jadi seorang developer. Nah, kalau boleh tahu juga sebelumnya itu Kang Asep profesi sebelum developernya itu di bidang apa? Duh, ceritanya lumayan panjang juga sih. Tapi kalau apa ya Gak apa-apa Kang, motivasi gak apa-apa ceritanya. jadi seorang developer itu kalau dari sisi profesionalitas ya, karena saya itu melihat prospek dunia IT itu apalagi sekarang ya kan kita menghadapi apa industri 4.0 ya kan mau 5.0 juga ya kan depan lagi. Itu benar-benar apa ya teknologi itu benar-benar dibutuhkan kan dan emang lagi apa gencar-gencarnya nih Indonesia itu membutuhkan talenta-talenta digital yang mumpuni gitu kan. Nah, saya melihat kesempatan itu jadi saya juga tertarik. Itu udah kalau dari sisi profesionalitas ya. Kalau dari non profesionalnya motivasi saya itu emang dari dulu saya seneng banget yang namanya komputer. Jadi ngoding dan sebagainya itu tuh wow gitu mendekatkan saya ke impian yang dulu pernah saya timbun asik, yang pernah terkubur dulu gitu. Terus sekarang alhamdulillah ada kesempatannya lagi, G2 ngasih kesempatan ya kenapa enggak gitu kan. Sebelum jadi developer, profesi Kang Asep apa ya? Kalau boleh tahu. Oh, kalau sebelumnya saya itu awal dari Bandung ke Jakarta ya kan ngelamar jadi guru bahasa Inggris. Nah, karena kebetulan saya kuliah itu sastra Inggris ya, background saya sastra Inggris. Jadi nggak ada sama Ya, sekali hubungannya sama ya. IT-ITan, matematika apalagi ya kan. Tapi apa ya, selama 5 tahun itu saya nggak pernah tuh yang namanya apa ngelihat
komputer coding gitu ya. Saya belum belum pernah tuh selama 5 tahun itu saya menjadi seorang guru bahasa Inggris aja. Seperti itu. Berarti tadi profesinya itu guru itu udah 5 tahun. Terus sekarang Ya. memilih berkecimpung sebagai seorang developer ya. Banting setir, banting setir. Banting setir, iya istilahnya switch karir lah sesuai sama tema kita sore Iya, hari ini gitu kan. sip. Nah, Kang Asep, Hmm. mau tanya juga sih cerita Kang Asep gitu kan. Udah lama nih dari dulu gitu kan, pengen tahu tentang, udah penasaran tentang coding, tentang komputer. Kira-kira kalau Kang Asep ngelihat proses coding itu komputer itu gimana sih? Apakah ada senang kayak gue harus belajar nih gitu? Kalau untuk di apa ya, codingnya sendiri gitu ya, komputernya sendiri itu sebenarnya memang agak sedikit pertama kali ya, semua orang juga pasti ada langkah pertama kan yang harus diambil. Dan itu tuh sama gitu, maksudnya apalagi saya non IT gitu kan, pasti sama ada kesusahan, ada istilahnya rasa malas juga pasti ada gitu kan. Tapi karena saya suka, dasarnya suka dan penasaran gitu ya, ya saya terus usahain tuh, maksudnya dulu memang sebelum bootcamp saya udah pernah belajar dulu online tapi apa di online platform gitu kan. Saya belajar bahasa pemrograman itu apa, JavaScript gimana, Java itu apa. Itu saya belajar dulu sebelum ikut ke bootcamp dan karena rasa ingin tahu sih sebenarnya. Jadi hal-hal yang tadinya merasa beban gitu ya kayak susah nih belajar ini logika dan sebagainya itu udah nggak ada lagi. Maksudnya karena udah suka ya pasti kita udah istilahnya udah apa ya udah seneng mah mau gimana pun ya pasti kita hadapi lah gitu. Motivasi diri sendirinya kayaknya emang seneng gitu. Jadi Iya, iya. otomatis walaupun susah, ngoding kelihatannya ribet gitu ya. Maksudnya ngelihat-lihatin apa pola logika dan lain sebagainya. Kalau udah seneng mah pasti suka sih. Intinya nggak ada yang susah lah. Asik. Nah, apa namanya ya? Pasti kan dari perpindahan nih dari guru bahasa Inggris ke jadi seorang developer tuh ketika walaupun Kang Asep tadi diceritain juga kan itu udah beberapa kali ikut coding online kayak gitu segala macam pasti kan nemu-nemu kendala nih. Nah, kira-kira Hmm. kalau boleh diceritain juga nih Kang Asep kendala atau kesusahan yang paling paling susah deh selama Kang Asep Di ngikutin bootcamp. proses jadi sekarang jadi developer tuh apa gitu? Hahaha. Apa ya, kalau dari sisi belajarnya kali ya, belajar itu karena memang itu ya tadi background ya, itu kita harus benar-benar mawas diri gitu, maksudnya kita kan bukan non IT gitu kan, saya sendiri bukan non IT, dan itu kita harus mawas diri, harus belajar di luar, dan belajar di luarnya itu, maksudnya kita harus lebih dari orang-orang yang backgroundnya IT, itu sih yang menurut saya dedikasi kita apa kesusahan yang paling susah itu kita berdedikasi dan disiplin diri karena kalau nggak disiplin nggak berdedikasi ya insya Allah pasti susah pasti ngomong terus ah ini susah gitu tapi kalau misalnya kita bisa sedikit lebih disiplin gitu ya sedikit lebih apa menetapkan waktu belajar tuh minimal segini sehari waktu ngoding tuh minimal segini sehari insya Allah sih bisa itu sih yang paling susah itu emang memanage waktu sama nyari materi sendirinya itu yang paling susah kalau saya ya. Apalagi mungkin sekarang lagi pandemi dan berarti Betul. kelasnya itu full online ya Mas ya, Nah itu full online jadi ya. pas saat itu karena saya belum ikut G2 kan itu tuh banyak banget materi online itu yang benar-benar umum gitu kan karena buat semua orang kan kalau online terus saya lihat-lihat itu kadang-kadang saya udah belajar ini padahal ini belum dipelajari gitu jadi belum tertata karena nggak tahu kurikulumnya harus dipelajari apa itu sih kesulitan pas belajar itu kayak gitu gitu terutama sources yang online-online kayak gitu. Nah, terus gimana tuh caranya Kang Asep meminimalisir kesulitan itu tadi mulai dari online, terus manajemen waktu dan lain-lainnya itu. Nah, untuk apa ya? Jadi sebelum saya ikut G2 Academy itu, saya memang belajar online itu di sela-sela waktu kerja. Jadi kebetulan waktu-waktu kerja yang memang sedikit luang gitu, saya eh, apa luangkan untuk belajar coding. Nah, setelah beberapa bulan saya belajar, mungkin sekitar 1 atau 2 bulan, saya mulai tuh apply ke beberapa
bootcamp, termasuk salah satunya G2 Academy. Dan itu tuh dengan beberapa pertimbangan ya Mas, banyak banget pertimbangannya. Karena memang pas saya lihat pasti, itu, pasti. kenapa? Enggak, lanjut lagi. Maksudnya tuh pasti gitu, pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. Iya, banyak banget pertimbangannya. Terutama pada saat itu tuh saya sudah mentok di ya Mas, saya merasa bisa nih, skill saya udah kayaknya udah bisa deh buat ngelamar kerja dan lain sebagainya. Padahal itu tuh masih nol besar gitu. Karena memang apa ya, yang tersedia online itu rata-rata emang masih sangat basic ya. Dan walaupun ada contohnya hands on dan lain sebagainya yang ada tutorial di YouTube dan lain sebagainya, mungkin itu masih sedikit banget memperlihatkan real time project gitu, atau yang ada real life project ya, sorry. Jadi yang benar-benar kita bakal hadapi di dunia kerja itu nggak ada gitu. Nah, maka dari itu saya pertimbangkan, ya udahlah, saya kenapa nggak ikut bootcamp gitu. Plus pada saat ini pandemi kan, jadi wah ini benar-benar saat yang tepat nih untuk mempertimbangkan itu, seperti itu. Nah, saya ceritanya udah 4 tuh ngelamar bootcamp, salah satu G2, dan 4-4-nya saya lulus. Jadi bootcamp itu untuk beberapa bootcamp ya, itu ada yang menetapkan tesnya. Jadi tesnya itu lumayan juga sih. Maksudnya ada yang suruh bikin bikin halaman dan sebagainya. G2 sendiri dia itu tesnya sebenarnya dia ada tes beberapa tes ya, beberapa tahapan gitu. Dan semuanya alhamdulillah lulus sampai saya dapat beasiswa tuh di G2 Academy. Nah, dari sini nih saya mulai jatuh hati nih ke G2 Academy gitu kan. Saya lihat-lihat lagi, tetap nih masih saya bandingin karena saya udah lulus 4 dong, ya kan. Berarti ada pilihan. 4 ya, setara 4 gitu. Iya, 4. Ada Terus 4 kan. Ya udahlah, saya lihat-lihat kan, yang A oke segini gitu kan, yang B oke segini. C dan G2 saya lihat-lihat, wah ternyata G2 paling murah nih. Pas saya lihat dengan scholarship yang saya dapatkan pada saat itu. Untuk dari sisi biaya ya. Terus yang kedua, oke lah, kita lihat lagi dari sisi lain gitu kan. Saya lihat-lihat lagi tuh, yang ini ngajarin A, ngajarin B, ngajarin C. G2 lebih, maksudnya dia ngajarin apa yang semua bootcamp yang saya dapat itu ada di G2 gitu maksud saya. Plus satu kurikulum yang menurut saya itu jarang banget ada di bootcamp-bootcamp lain, yaitu Java. Dan Java ini tuh saya nggak lihat gitu ada yang mau ngajarin ini buat beginner. Nah, itu yang saya tekankan di kurikulumnya pada saat itu. Saya mau belajar Java nih karena diajarin gitu kan Java. Jadi nggak usah belajar lagi gitu maksudnya kalau nanti kita harus project dengan menggunakan bahasa pemrograman Java itu. Gitu Mas Suha. Berarti alasannya itu ada 2 ya, selain tadi scholarship, ada pilihan pembayarannya, terus kurikulumnya memang lengkap. Atau misalkan Kang Asep punya alasan lain nih, kenapa sih bisa pilih dan jatuh hati ikut bootcamp di Jika Academy? Dari waktunya Mas, karena kan kebetulan saya maksudnya udah independen ya, maksudnya harus kerja, karena kalau nggak kerja otomatis saya nggak makan dong, ya kan? Berarti saya harus tetap kerja, tapi bisa belajar itu. Nah, pada saat itu ya G2 itu pelopor satu-satunya bootcamp yang nawarin jam part time, dan itu tuh saya wah ini udah bener lah harus kesini gitu. Part time itu jadi kita itu belajar di waktu yang memang nggak mungkin kerja gitu. Maksudnya agak sedikit aneh aja kalau orang kerja malam-malam ya kan. Jadi otomatis enak tuh belajar malam ya kan. Instrukturnya juga handal-handal. Wah udah saya langsung udah ini pilihan yang tepat gitu kan. Udah mau dikasih beasiswa, ada penawaran kerja juga. Wah itu ini udah lengkap lah. Pas saat itu saya ngelihat G2 seperti itu. Makanya dibandingin sama yang lain, walaupun ada yang nawarin istilahnya kayak SNPL gitu ya, Study Now Pay Later. Tapi saya memang udah sama kurikulum dan waktunya yang sangat fleksibel. Itu yang saya pikir nggak ada di kursus-kursus yang lain gitu, atau di bootcamp-bootcamp yang lain itu nggak ada. Karena memang mungkin teman-teman Geekers nih, panggilan dari followers G2 Academy kan mungkin yang belum tahu juga, karena memang di G2 Academy itu ada 2 program untuk PPJJ gitu kan, itu ada full time dan part time. Benar kayak tadi yang disebutin Kang Asep gitu kan, kalau misalkan waktunya itu teman-teman bisa milih gitu, menyesuaikan dari kesibukan dari teman-teman yang ikut bootcamp. Gitu ya Kang Asep ya. Berarti tadi ada sekitar kurang lebih ada alasan kenapa jatuh cinta tuh ada beasiswa, terus juga
dari pilihan Kurikulum. pembayaran, terus sama kurikulum ya, sama instruktur mungkin ya. Mungkin kan ketemu Betul. sama selama ini kan, ya harus dong gitu kan. Kalau misalkan belajar percuma, jadi kayak kurikulum yang lengkap, tapi nggak ditunjang sama instruktur yang nggak berpengalaman. Ya, bukan Betul. begitu kan Kang Asep? Iya, betul. Jadi Ya. instruktur-instruktur instrukturnya itu benar-benar udah pernah gitu ya terjun di dunia IT. Jadi bukan cuman yang lulusan apa teknologi informatika, tapi dianya belum belum pernah apa megang sama sekali project. Bahkan pengalamannya pun mungkin sudah terbilang sangat senior ya. Jadi emang udah ahli banget. Dan mereka itu sabar gitu ngajarin kita yang istilahnya non IT yang pasti nggak bisa bikin variabel gitu sampai ke kita bisa ya, ya. bikin hal yang inheritance dan sebagainya itu diajarin gitu. Jadi nggak usah khawatir sih kalau menurut saya dari sisi instrukturnya berpengalaman banget. Oke, kalau kalau itu saya percaya sih gitu kan. Nah, terus nih Kang, selama dari pasti kan satu tadi Kang Asep cerita, Kang Asep masih kerja, harus ya istilahnya harus cari waktu yang tepat gitu kan. Nah, terus Betul. selama kelas berlangsung nih gitu kan, ada nggak sih kayak kendala-kendala atau gimana sih selama program full stack developer yang Kang Asep ikutin di Jito Academy? Oh, programnya ya. Jadi kebetulan Ya, kan saya ikutnya yang part time itu ya, yang jadi dia itu PJJ. Kita apa pembelajaran jarak jauh. Nah, walaupun pembelajaran sebenarnya saya agak skeptis ya dulu tuh pas kok ini pembelajaran jarak jauh sih. Kan pengennya ketemu dan sebagainya. Saya takutnya nggak bisa atau ya, dan yang lainnya. Tapi di sisi lain ternyata pas saya sudah coba itu tuh banyak banget keuntungannya kalau menurut saya ya. Yang pertama dari fleksibilitas waktu itu udah tentu ya kan. Karena kalau kita belajar online itu otomatis waktu kita atau waktu belajar untuk apa mempelajari materi yang sudah disampaikan instruktur itu lebih banyak dibandingkan kita ya, full time gitu. Karena kalau full time pasti kan oh yang ini segini, waktunya ini segini. Jadi kita harus cepat gitu kan. Kalau ini enggak memang terkesannya itu cepat juga tapi dengan fleksibilitas itu kita bisa nyesuaiin pace kita, langkah belajar kita seperti apa. Jadi contohnya saya mah ini agak-agak nggak ngerti itu kan bisa kita panjangin gitu. Oh yang ini saya ngerti kan siswa satu sama lain pasti beda-beda pemahamannya. Jadi dia bisa aja yang ini ngerti ya, yang satunya enggak. Nah kalau dia online otomatis di waktu-waktu luang itu mereka bisa untuk apa mempelajari sendiri dan lain sebagainya. Bedanya nih pas saya belajar online biasa sama setelah bootcamp itu sekarang udah tertata jadi otomatis saya tuh diajarinnya dari yang paling dasar sampai yang paling mahir gitu jadi saya nggak ngacak dan itu yang menurut saya nyaman gitu ke sayanya karena oh berarti dari sini saya belajar ini gitu jadi uh, selama saya bootcamp walaupun dia PJJ nggak ada apa ya nggak ada permasalahan gitu ya di sisi pembelajarannya. Kalau untuk instrukturnya ya seperti yang tadi saya bilang mereka udah handal-handal banget gitu. Dia ngajarin React Native, React JS, itu yang biasanya itu platform yang paling terkenal ya sekarang untuk JavaScript-nya. ya, Terus dia ya. ngajarin Java gitu kan. Itu selama 4 bulan itu kita belajar secara intensif dan otomatis walau karena PJJ ya, jadi kita waktunya pun agak sedikit lebih panjang. Nah, jadi ini tuh benar-benar Ya. opsi bagi teman-teman yang memang sudah bekerja atau memang ingin waktu yang fleksibel gitu. Walaupun belum bekerja ya, mungkin ada kesibukan lain gitu di sela-sela waktunya mereka bisa belajar dan otomatis bisa langsung switch career gitu di akhir Ya, bootcampnya. benar. Nah, Kang Asep, kita sambil ini ya, sambil jawab pertanyaan dari Oke, beberapa boleh, boleh. follower di Instagram sama di YouTube ya, karena ini pertanyaan ini lumayan relate sih sama tadi yang Kang Asep ceritain itu. Ini ada Oke, dari Resya Yeratmaja. Nih, ada pertanyaan oke. buat Kang Asep. Kang Asep, gimana sih cara menyesuaikan diri dengan hal yang baru? Kan? Gimana caranya? Kalau saya sendiri sih hal baru itu saya jadikan sebagai motivasi ya. Jadi Ya, kalaupun itu, jadi jangan gini ya, maksudnya kita pengen sesuatu, tapi kita nggak mau berusaha. Nah, kalau kita mau beradaptasi, berarti kita harus menyesuaikan dengan sesuatu yang baru tersebut, ya kan? Dengan kata lain, kita harus bisa nih pelan-pelan aja, maksudnya jangan terlalu ngebut, jangan terlalu, oh kok si A mah udah bisa kayak gitu, saya udah kayak gitu. Kita lihat buku ya, kita, kalau halaman kita masih nol, ya kita buka halaman nol, jangan sampai kita langsung halaman 100 gitu, karena ngelihat orang, jangan. Jadi kita beradaptasi dengan
pelan-pelan aja gitu. Walaupun mungkin ya pertama-tamanya pasti sulit, adaptasi itu semuanya nggak ada yang gampang. Apalagi kalau kamu keluar dari comfort zone kamu gitu. Comfort zone saya dulu ngajar, saya udah istilahnya udah ngajar, levelnya juga udah lumayan tinggi ya. Maksudnya udah ngajarin anak-anak yang lulusan SMA gitu. Jadi bukan anak-anak SD dan lain sebagainya. Itu saya udah nyaman gitu. Nah, tapi saya karena pengen, saya harus beradaptasi lagi, walaupun susah, tapi kita harus pelan-pelan aja gitu. Oh ini susah, ya udah lahap aja karena itu nyaman, enak gitu. Prosesnya itu yang harus kita rasakan seperti itu. Nggak usah takut sih kalau beradaptasi ya. Kalau untuk apa ya kesulitannya, coba lebih apa ya lebih ditata aja waktunya. Jadi contohnya kalau kamu mau beradaptasi ke hal yang baru, kamu lihat dulu mana nih yang saya suka, mana yang enggak. Itu sih yang paling enak dulu. Contohnya, oh saya sukanya bahasa ini, ya udah kamu pelajarin aja. Karena kalau untuk teknologi nih ya, terutama bahasa programming itu kurang lebih mirip-mirip. Jadi kalau kamu sukanya Python gitu, tapi nanti bakal belajar JS, insya Allah masih bisa nyesuaiin. Bahkan mungkin bisa lebih cepat dari teman-teman yang lain gitu. Jadi dikit-dikit aja, nggak usah dikebut gitu. Nggak usah langsung buka halaman berapa. Itu sih. Iya. Caranya panjang banget ya, nggak apa-apa lah. Jadi istilahnya iya. Jadi istilahnya tuh rasanya kalau lagi makan nih kita satu sendok berhenti dulu, satu sendok berhenti dulu gitu ya. Coba pahamin punya dulu. Ya, jangan betul. Kang Asep. Kayak iya. Kang Asep, kalau dari diri Kang Asep sendiri nih, yang pertama kali tadi bikin kepikir kayak wah, gua harus belajar hal baru nih. Ada sih tadi selain sama yang diceritain Kang Asep itu. Maksudnya gimana nih? Oh, motivasi dari diri sendiri. Iya. Iya sih, maksudnya pada saat itu kan saya di comfort zone nih. Itu benar-benar udah nyaman banget, istilahnya udah ya udahlah, mungkin saya harus di sini gitu ya. Pasti semua orang pernah ngalamin itu. Maksudnya kayaknya udah di sini deh gitu. Padahal saya itu punya impian gitu. Padahal saya itu suka banget yang namanya komputer dan programming. Pada saat itu tuh ada teman saya yang memang dia itu non IT juga. Beliau bisa ngedobrak comfort zone itu dan beliau itu langsung masuk ke salah satu MNC ya, MNC di Indonesia, di fintech juga. Nah, dari sana saya kepikiran kok dia bisa, saya nggak bisa gitu. Kok dia bisa, masa saya nggak bisa gitu. Terus akhirnya ya udah saya coba sendiri tuh. Beliau juga ngasih saran dan lain sebagainya. Kebetulan teman dekat. Nah, pas banget sebelum pandemi. Jadi pada saat itu tuh udah banyak banget tuh dorongannya ya, dorongan eksternal dan internal tuh banyak banget. Ya udah saat itu saya melihat juga bahwa industri industri kita gitu ya, terutama pekerjaan-pekerjaan ini bakal banyak yang tergerus sama teknologi. Nah, saya sebagai seorang guru tuh mulai mikir nih, apalagi untuk guru gitu ya. Kan kadang-kadang mungkin ya kalau saya itu agak sedikit terlalu jauh ke depan gitu ya. Gimana kalau nanti guru itu tergeser juga? Gitu. Kalau kita nggak nyesuaiin diri, otomatis saya juga pasti tergeser. Dan pada saat itu saya nggak mau jadi user. Saya pengen seseorang yang bikin. Saya pengen seseorang yang membuat sesuatu. Dan motivasi itu yang membuat saya bisa melangkah sampai dengan saat ini. Terus karir IT itu yang saya lihat-lihat ya, sangat menggiurkan. Jadi bukan hanya dari profit ya, tapi dari sisi karir path-nya pun dia sangat cepat gitu. Jadi pas saya lihat tuh, wah ini emang enak banget gitu. Dan kalau dia terbuka untuk semuanya, kenapa kita nggak coba? Itu sih yang bikin memotivasi saya tuh dulu berubah dari comfort zone saya, gitu Mas Suha. Intinya berani keluar dari comfort zone dulu aja ya Mas Asep. Saya mah dulu gitu, iya. Jadi benar-benar walaupun udah nyaman, kalau ada impian kejar aja gitu. Iya, betul banget. Wah, ini quotes bagus sih dari Kang Asep. Kalau udah nyaman, tapi punya impian, kejar aja itu. Yeah. Lumayan bikin inspirasi sih kita di Sabtu sore ini nih. Alhamdulillah. Kang Asep, ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Kang Asep ada pertanyaan lagi nih. Dari Virus Zabadi. Pertanyaannya adalah, Kang Asep, gimana sih ngatur waktu bootcamp sambil kerja? Sulit gak sih katanya gitu? Kalau untuk ngatur waktu sih sebenarnya saya enggak ya, karena kebetulan G2 Academy itu memberikan waktu yang sangat fleksibel. Itu tuh waktu-waktu di mana kita biasanya memang sih untuk istirahat ya, tapi karena kan nggak setiap hari, jadinya otomatis kita juga nggak capek-capek banget. Kebetulan saya kerja itu dari jam 8 dulu sampai jam 6 sore ya, jadi saya masih bisa istirahat sebelum mulai kelas. Dulu itu jam 7 malam sampai jam 10. Nah,
untuk ngatur waktu belajar sendiri itu nggak terlalu sulit karena 3 jam itu menurut saya dari 24 jam kan masih banyak ya. Jadi kayaknya nggak terlalu sulit. Ya. Terus untuk belajarnya sendiri itu saya memang harus meluangkan waktu yang sedikit lebih ekstra ketika saya bekerja gitu. Karena memang ada tugas-tugas juga yang dikasih. Jadi jangan salah walaupun kita PJJ tetap dikasih tugas. Hands on-nya ada gitu. Jadi kita nggak Iya dong. ngelihat orang ngomong doang enggak, tapi kita juga tetap ngoding gitu. Jadi untuk waktu pengerjaan tugasnya memang saya harus nyuri-nyuri waktu kadang-kadang gitu ya. Pas saya kerja atau apa, ada waktu luang saya istirahat ini gitu. Jadi benar-benar harus bisa melihat kesempatan di dalam kesempitan. Asik. Seperti itu. Mas Fairuz Zabadi intinya adalah bisa melihat kesempatan dalam kesempitan ya. Sebenarnya emang gak ada yang sulit sih kalau misalkan kita punya niat untuk bisa ngatur waktu lebih lagi kan ya Kang Asep ya. Betul. Jadi saya juga suka dengar gini Mas Sutra ya. Jadi ada juga nih beberapa orang yang mikirnya itu wah saya nggak punya waktu nih, saya nggak ada waktu kayak gini, buat apa sih saya kayak gitu. Nah orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya yang gagal, maksudnya mereka nggak mau mencoba dulu sebelum mereka gagal gitu. Kalau mereka udah gagal pun mereka pasti akan sulit untuk bangkit karena mereka nggak mau ngelihat sesuatu yang istilahnya ada di depan mereka dan mereka tuh bisa gitu. Nggak ada kok yang istilahnya nggak ada waktu. Karena waktu tuh 24 jam tuh lama. Dan rata-rata kita tuh main IG bisa 1 jam 2 jam kan. Kenapa kita nggak ganti aja jadi buat ngoding gitu kan. Itu bagus banget kalau menurut saya. Ya. Nah justru itu tuh Kang. Kita kan udah semangat kelas gitu kan. Pertama mungkin karena kelasnya online. Terus kayak kalau misalkan kita belajar ya karena kan mindset kita dulu ya sebelum pandemi ini nyerang gitu kan, mindset kita tuh kan belajar datang duduk ke kelas terus kita dengerin guru lah ya, dengerin instruktur gitu kan. Pasti ada rasa males. Nah Kang Asep sendiri tuh tadi selain yang diceritain ada cara lain nggak buatnya ngelawan rasa males itu? Mungkin kalau untuk rasa males ketika kita belajar online itu gimana ya, nggak bisa malas juga soalnya tugasnya juga banyak gitu. Jadi kalau kita malas malu soalnya nanti harus di show. Jadi si instruktur itu pasti ayo mana tugasnya, ayo tunjukin, kalau nggak ayo gitu, pasti malu kalau saya malas gitu. Jadi otomatis G2 ini tuh selain dia memfasilitasi, dia juga di sisi lain memotivasi sebenarnya karena saya nggak bisa malas, nggak bisa. Jadi kalau udah masuk bootcamp tuh nggak ada kata malas. Jadi kalau untuk kayak gitu ya, maksudnya kalau kita lagi kerja gitu ya, udahlah gitu, nggak bisa karena itu belum selesai gitu, itu masih merah-merah semua codingannya, harus dibenerin dulu, nanti malu lama-lama di show gitu sama teman-teman. Jadi menurut saya sih G2 itu pasti kamu nggak bisa malas. Kalau kamu malas pasti kamu bakal malu, itu aja sih. Kalau kamu nggak mau malu jangan malas. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Ferry Sutanto, katanya tadi sebenarnya itu udah dijelasin sih, cuman mungkin Kang Asep kan sebagai peserta siswa bootcamp gitu kan merasakan ya kira-kira ada nggak sih perbedaan instruktur Jitu dengan 3 bootcamp yang tadi di awal Kang Asep ceritain. Kang Asep kan ada tadi bilang ada 4 ya, ikut 4. Iya betul. Kira-kira ngerasain nggak sih perbedaannya? Kalau saya lihat ya, jadi kebetulan itu saya kan yang satunya itu ada online ya. Jadi kebetulan saya juga pernah belajar gitu ya di salah satu bootcamp yang lain. Nah di sana itu instrukturnya itu kalau saya lihat-lihat sih memang sudah berpengalaman juga gitu ya. Tapi karena memang dia tidak membimbing gitu ya, kadang-kadang ada yang kurang interaktif juga, itu kan bikin kitanya jadi agak nggak seru ya untuk belajar itu. Kadang-kadang kok susah banget sih gitu, kadang-kadang suka kok nggak enak banget gitu, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Tapi kalau gitu itu dia memberikan memfasilitasi kita dengan instruktur yang benar-benar ngayomin gitu. Jadi contohnya kita belum bisa nih, si instrukturnya nanya gitu, yang mana yang nggak bisa gitu kan, belum bisa yang mana gitu. Dan kalau diem pasti assalamualaikum, ada orang nggak gitu. Jadi otomatis kitanya nggak bisa diam gitu. Kita nggak bisa diam. Itu sih yang saya rasain. Terus dari sisi
apa ya, dari sisi pembelajarannya pun tuh kurikulumnya yang dikasih itu tuh tertata gitu. Jadi otomatis kitanya nggak apa ya, nggak mencok-mencok, karena yang satunya lagi saya mencok-mencok belajar karena bapak Ya, kita sambil nunggu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman, kalau mau silakan, saya bisa apa menjawab mungkin satu dua pertanyaan, tiga empat atau lima. Sedikit cerita ya. Jadi di sekarang itu saya sama dua akademi itu udah ditempatin di project Gojek ya. Jadi halo halo, tadi masuk nggak ya? Jadi saya udah dicerita apa tadi cerita ya sedikit tentang project Gojek itu. Uh, saya ditempatin di salah satu branch-nya Gojek, jadi Gotoko. Dan selain dari itu, G2 Academy itu ngasih saya kesempatan juga nih buat apa ikutan course, jadi ikutan pelatihan yang diadakan oleh AWS. Dan kemarin itu saya belajar kurang lebih selama 2 bulan. Terus sama G2 Academy itu saya di assign untuk ikut salah satu tesnya, yaitu AWS Solution Architect ya. Jadi Associate SAA, dan itu alhamdulillah saya lulus di bulan kedua. Kalau untuk apa ya, untuk kesempatan-kesempatan kayak gitu ya, kita harus apa ya, kita harus sering-sering apa ya, kita harus mawas diri aja gitu. Oh ya udah, kalau ini ada kesempatan kenapa kita nggak ambil? Karena menurut saya tuh di apa ya, di dunia teknologi itu kan banyak banget ya teknologi gitu. Oh halo, udah balik ya? Oke, halo Bang, kemana aja? Ntar saya matiin dulu ya. halo. Sorry. Aduh, ini emang jadi apa ya? Jadi salah satu yang bikin nyebelin sih pas WFH gini. Iya pasti. Gimana? Udah bagus belum? Udah aman belum? Teman-teman nih pada nungguin. Ya hilang lagi. Oh enggak deh. Halo? Halo Kang Asep, maaf banget. Aduh, jaringan. Ya, maklum lah, ini jadi salah satu kendala yang menghambat kita sih pas WFH gini ya. Iya pastinya pasti. Aduh. Ya, tadi nyambung pertanyaan tadi sih soal instruksi ya. Tadi selama saya menghilang di telan bumi gitu kan. Kang Asep juga udah cerita instruktur soal karang gitu kan, dan terus juga Kang Asep lagi diikut untuk apa, AWS ya, AWS itu project kah atau memang kayak courses lanjutan? Itu mungkin seperti apa ya, jadi ada beberapa sertifikasi yang biasanya diambil ya, dan salah satunya itu ada yang namanya cloud computing kan. Ada beberapa yang terkenal itu ada AWS, ada Google Cloud Platform, ada Azure dari Microsoft. Nah biasanya mereka itu ngadain yang namanya certified atau certification bagi teman-teman yang pengen punya certified yang diakui secara global. Nah, kebetulan kemarin itu saya dapat kesempatan sama G2, dikasih kesempatan dan dipercaya untuk mengikuti salah satunya gitu. Jadi saat ini tuh lagi lanjut sih, masih mau lanjut lagi ke yang namanya AAIs, itu Authorized AWS Instructors. Jadi instruktur yang benar-benar tersertifikasi oleh AWS Global gitu. Jadi itu sih kesibukannya sekarang. Walaupun junior, tapi mereka kalau ngelihat apa ya, kalau ngelihat kitanya mau gitu ya untuk belajar, mereka nggak tanggung-tanggung, pasti ngasih kesempatan. Itu yang saya suka. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kang Asep dari Imam Fatoni. Gimana sih Kak biar bisa pinter kayak kakak? Berarti Kang Asep menginspirasi nih ceritanya sore ini. Walaupun tadi sempat ada gangguan sedikit lah dari jaringan kan. Ini ada pertanyaan dari Kak Imam nih.
Wow, gimana sih Kak caranya biar pinter kayak kakak katanya? Gimana tuh Kang Asep? Wah, saya nggak pinter-pinter banget kok kayu mal. Saya nggak pinter-pinter banget. Beruntung ya, kamu berdoa. Banyak dukungan sih kalau saya. Jadi banyak dukungan dari luar dan saya juga ngambil kesempatan aja gitu. Kalau yang ada saya ambil gitu. Kan kita belum tahu kita bisa atau enggak sebelum kita coba. Itu sih Ya. yang saya pikir. Bukan pinter ya, saya juga paling ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya ya nggak pinter-pinter banget. Ya ngoding nggak sampai saya belajar sekali set gitu bisa langsung ret semuanya gitu. Enggak. Itu sama sih semuanya ada proses belajarnya. Nggak pinter. Iya, iya. Berarti ya tetap tetap ngikutin proses kan kayak tadi dari guru terus jadi developer. Sekarang jadi calon guru lagi nih. Boleh bisa dibilang gitu nggak sih Kang Asep? Kan lagi belajar instruktur Iya, tadi aduh, apa itu masih jauh. dari AWS terus lanjutannya. Masih jauh kalau itu. Berarti memang kalau misalkan boleh gue sepakat nih itu ya sama Mas Imam Fatoni Mas apa Mbak ini pokoknya Imam Fatoni nih. Iya, berarti Kang Asep cukup pintar juga ya gitu kan. Wah, nggak juga itu. Kesempatan aja itu. Yang lain juga bisa. Iya, iya, iya. Yang lain juga bisa kalau ada kesempatan dan keinginan ya, kemauan. Iya. Kang Asep ada pertanyaan juga nih dari netizen ini agak sedikit sedikit apa ya sedikit lumayan tergantung nih Kang Asep mau jawabnya gimana karena pertanyaannya itu Kang Asep benefitnya lebih besar jadi pengajar atau programmer. Tadi kan Kang Asep juga cerita tuh Kang Asep lagi apa iya makanya maksudnya ini pertanyaan yang lumayan kalau dijawab dengan apa ya dijawab dengan angka mungkin akan jadi tanda kutip gitu kan mungkin Kang Asep Ya. bisa jawab dari sisi lainnya Kalau saya sisi lainnya melihatnya gini ya, Mas. Untuk seorang developer itu ya mungkin semua orang tahu ya, profitnya itu menggiurkan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan pada saat saya mengajar ya pasti jauh. Maksudnya untuk saya mengajar dapat sekian gitu dengan seorang developer dapat sekian itu levelnya beda. Dan pada saat itu saya level level saya udah lumayan di D atau E gitu. Contohnya sekarang saya di A itu kurang lebih sama. Jadi kalau menurut saya kan baru mulai nih ya, dan title saya itu masih junior developer, jadi benar-benar masih mulai, dan itu tuh kalau dibandingkan saya pas saat mulai dulu, itu hampir lebih tinggi gitu, dibandingkan pada saat saya mulai dulu, dan perkembangannya pada saat saya meniti karir di guru itu agak sedikit lama untuk mendapatkan gaji yang dulu terakhir saya dapatkan gitu, dan kalau menurut saya prospek di IT ini pasti otomatis akan cepat gitu karena kalau kitanya bisa menunjukkan performa yang bagus itu bukan tidak mungkin gaji atau profit yang kita dapat pun pasti akan meningkat gitu menurut saya seperti itu ya walaupun saya jadi tetap ada jenjangnya Kang Asep ya betul maksudnya kalau untuk IT sendiri kan saya belum pernah ngalamin ya tapi kalau saya lihat gitu ya dari review teman-teman yang sudah itu seperti tersebut yang tadi saya bilang untuk nominalnya mungkin itu privacy ya, jadi nggak usah disebutin. Iya, itu nggak usah disebutin, itu jadi apa? Maksudnya gambarannya gini, saya mulai sekarang sebagai junior developer dibandingkan saya mulai sebagai seorang guru kemarin itu lebih tinggi dibandingin sama guru kemarin ya pada saat startnya seperti itu. Ya. Tapi ini cerita Kang Asep ini bukan bermaksud mengecilkan suatu profesi dan membesarkan suatu profesi. Jadi kayak kita sore ini hanya sedikit sharing aja gitu kan cerita Kang Asep yang tadinya memang kebetulan sebagai seorang guru dan sekarang banting setir nih jadi developer gitu kan. Kata Ed Reisha, ya ini ada lagi nih Kang Asep kata Ed Reisha Yeratmaja, wah interesting banget ya jadi programmer. Wah ini harus daftar sih kelas bootcamp di Jitu Academy ya Kang Asep. Harus banget. Kalau udah ada keinginan kayak gitu, mending dikembangin aja. Maksudnya kita harus harus punya
kalau udah punya motivasi, kalau udah punya kesenangan seperti itu harus dikembangkan sih kalau menurut saya. Iya, benar banget. Kang Asep nih, mungkin di era bootcamp-nya Kang Asep belum ada nih. Sebenarnya sedikit informasi aja buat teman-teman juga yang lagi nonton, entah itu di Instagram ataupun di YouTube gitu kan. Jitu Academy ini lagi ada program Geekstar namanya Kang Asep. Wih, Jadi apaan tuh? kayak Kang Asep nih. Jadi kayak Kang Asep nih yang siswa bootcamp berprestasi itu bakalan dapat 1 unit MacBook. Wih. Dan jaminan kerja Digito Academy. Sebenarnya kalau jaminan kerja Digito Academy itu udah pasti ya kita akan berusaha untuk istilahnya menjamin siswa-siswa berprestasi di Digito Academy, karena tadi kayak yang Kang Asep bilang gitu kan, sebenarnya kita nggak ada yang pinter, nggak ada yang ini, cuman kita gimana caranya buat belajar, Kang Asep ya. Betul. Saya juga maksudnya nggak ada orang pintar sebenarnya, cuma yang rajin dan kurang rajin. Betul banget. Ini adminnya Jitu Academy Indonesia nanya juga nih. Adminnya Jitu Academy Indonesia nanya nih Kang Asep. Kang Asep, gampang nggak sih jadi developer untuk pemula yang belum ngerti sama sekali? Silakan Kang Asep. Maksudnya untuk belajar ya, ikut bootcamp gitu ya? Iya, benar. Kalau untuk, ya maksudnya kalau menurut saya sih ya, yang namanya belajar itu nggak ada yang mudah ya, apalagi sesuatu yang baru. Tapi jangan dijadikan sebagai alasan kita nggak mau belajar. Apalagi kalau istilahnya kedepannya itu kita future-nya itu mengembirakan gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Kenapa kita nggak mulai dari sekarang? Kalau emang kita senang, itu pasti insya Allah apapun kesulitannya kita bisa. Terus kalau di bootcamp itu walaupun dia kesannya gitu kan IT itu identik sama matematik ya nggak? Kesannya identik sama sains. Tapi kalau pas saya lihat ya, saya juga dulu takut, sampai saya itu pernah tuh ya belajar pertama itu langsung saya belajar, udahlah saya belajar aljabar lagi gitu atau trigonometri atau gitu ya. Saya sampai kepikiran ke sana karena banget nih IT itu hubungannya sama yang kayak gitu-gitu kan. Tapi ternyata ya untuk mungkin karena sekarang udah banyak banget teknologi yang super canggih gitu ya, kita juga sebagai developer kan sebenarnya masih treatnya sebagai user ya. Jadi ada beberapa framework yang memang kalau contohnya nih untuk bikin web itu kayaknya nggak terlalu banyak harus hitung-hitungan gitu. Memang ada sih contohnya maksudnya ngitung-ngitung sesuatu tuh ada, tapi nggak seribet kita ngitung matematika pakai logika, pakai pangkat-pangkat gitu-gitu, nggak ada gitu. Jadi nggak ada rumus-rumusan. Nah, yang paling penting itu sebenarnya ketika kita belajar programnya menurut saya itu logika sama logaritmanya, yang itu yang harus kita asah gitu. Jadi sebelum itu, makanya sebelum bootcamp itu kalau bisa supaya kita tidak terlalu nol besar, kita belajar dulu sendiri. Karena sekarang banyak banget kan tutorial basic gitu ya. Sebenarnya basic aja kayak bikin for loop kayak gimana, bikin if kayak gimana, itu bisa ngebantu banget kalian kalau nanti ikut bootcamp G2 Academy seperti itu. Wah, nggak kerasa banget nih Kang Asep, udah mau 1 jam lebih kalau nggak salah ya. Ditambah tadi ada si gangguan dari jaringan kan. Mungkin Kang Asep sebelum kita tutup nih, Kang Asep punya pesan nggak sih buat teman-teman yang memang sekarang lagi galau nih kayak, gue pengen switch karir tapi gue bingung ya jadi apa gitu. Ada pesan nggak? Kalau menurut saya sih, untuk teman-teman yang ingin switch karir ya dari apapun itu, profesi sebelumnya atau mungkin sekarang sedang mencari pekerjaan, menurut saya IT itu adalah salah satu industri yang sedang booming ya, dan sekarang itu Indonesia sangat membutuhkan banyak sekali talenta digital yang mumpuni. Walaupun banyak orang-orang yang istilahnya lulusan teknologi informatika, tapi survei banyak membuktikan bahwa lulusan-lulusan itu tuh masih belum mumpuni untuk kerja. Dan kita harus tetap teguh sama apa yang kita inginkan gitu. Jadi contohnya kalau kita udah nentuin A, ya kita harus belajar itu sampai kita bisa. Kalau saya seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu putus hanya karena susah atau sulit mempelajari sesuatu. Itu banget deh, jangan gitu. Jadi tetap aja kita gali walaupun pelan-pelan gitu, walaupun kita jatuh bangun, walaupun kita nggak enak, dilahap aja pahit-pahitnya, nanti insya Allah ada manis-manisnya kok. Kayak lem mineral ya kan, diminum
Nggak boleh sebut merek Kang. Nanti kayak nanti disensor, tidak di endorse ya. Oke, Disensor ya. iya disensor. Oke, thank you banget nih buat semua geekers yang udah nonton kita dari jam 4 tadi dan nggak kerasa banget sekarang udah hampir 1 jam gitu kan. Sebelum kita di close sama Instagram dan YouTube karena udah lebih limit. Thank you banget sekali lagi Kang Asep. Terima kasih Udah banyak mau ngobrol-ngobrol sore. Ya, ya. Jadi buat teman-teman yang memang punya keinginan untuk switch karir jadi developer handal, bisa banget nih untuk untuk daftar dan join sama bootcamp G2 Academy karena selain dapat pengalaman, selain bisa switch karir gitu kan, teman-teman juga bisa ikut kesempatan Geekstar 2021 dan tadi udah gue singgung juga di awal tadi kalau misalkan Geekstar ini nantinya untuk Geekstar terbaik bisa berkesempatan untuk mendapatkan 1 unit MacBook Pro M1 yang baru gitu kan dan juga jaminan kerja dari G2 Academy. Nah, sekali lagi thank you banget Geekers yang udah nonton sore ini talk gue sama Kang Asep dengan tema switch karir jadi developer handal dan sampai ketemu di